Nah, baik adik-adik, sudah kita berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu Satu Nusa di petugas. Dipersilakan ke depan. Berdiri semua ya. Satu nusa, satu bangsa, tiga. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Nusantara, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu ya. Dosen Charisma dulu, Ada Bu, Aulia Pricilan dulu, ada Bu, Brigita Cahaya dulu, ada Bu, Sherlyn dulu, ada Bu, Citra Amelia dulu, ada Bu, Clifford dulu, ada Bu, Raja Budiman dulu, ada Bu, Joni Kristiani dulu. ada Bu. Sekarang kita masuk pada materi yang menjadi bahan materi kita pada hari ini, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sebelum saya lanjutkan, siapa yang tahu dulu pengertian dari peduli terhadap makhluk hidup? Bagi siapa yang tahu, mohon berdiri. Ada? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jika tidak ada yang tahu, jadi pengertian dari peduli terhadap makhluk hidup yaitu memiliki sikap perhatian atau kasih sayang dan tanggung jawab setiap makhluk hidup tersebut. Jadi bagaimana kita peduli terhadap makhluk hidup tersebut? Bagaimana kita? Dengan cara menjaga. Seterusnya kita merawatnya. Misalkan pada tumbuhan, misalkan kita punya bunga di rumah, jadi dengan kita peduli pada bunga tersebut, maka kita merawat. Seterusnya adik-adik, tujuan dan pentingnya sikap peduli. Bagaimana tujuan dan pentingnya sikap peduli terhadap makhluk hidup? Jadi, misalnya kita menjaga keseimbangan ekosistem. Seterusnya, mencegah kerusakan lingkungan dan keamanan makhluk hidup. Bagaimana kita peduli terhadap makhluk hidup? Bagaimana? Misalkan, seperti yang Ibu bilang tadi, misalkan pada hewan. Otomatis kalau kita peduli terhadap hewan, misalkan bagi kita di rumah, ada ayam kita. Jadi dengan ada rasa kepedulian terhadap makhluk hidup yang ada di rumah kita, misalkan tadi hewan, misalkan babi, ayam
cara misalkan memberikan tempat tinggal, misalkan kita membuat tempat tinggal bagi kita sehingga kehidupan mereka berjalan dengan damai. Seterusnya adik-adik, bentuk-bentuk kepedulian terhadap makhluk hidup. Bagaimana bentuk-bentuk kepedulian kita terhadap makhluk hidup kita? Seperti yang dibilang tadi, misalkan misalkan kita punya kucing, misalkan kita punya ayam, jadi kita memberikan rasa kepedulian kita terhadap makhluk hidup tersebut. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini telah dijelaskan tadi. Bagaimana bentuk-bentuk kepedulian kita terhadap makhluk yang ada di sekitar kita. Misalkan pada tumbuhan, gimana? Misalkan pada bunga dan hewan. Sudah saya jelaskan tadi, apa saja bentuk-bentuk kepedulian kita terhadap misalkan tanaman pohon di lingkungan rumah kita atau di hewan peliharaan kita, apa saja? Apa saja? Jangan malu-malu. Ada yang tahu? Kita harus melewati. Nah, benar sekali. Yang bilang siapa namanya? Alfred. Sungguh luar biasa jawaban dari kita sekalian ya. Jadi dia tahu bagaimana rasa pedulinya terhadap misalkan kamu punya ayam. Jadi dia peduli terhadap hewan peliharaannya karena dia memiliki ayam dengan cara merawat ya. Seterusnya ada beberapa misalkan kepedulian kita, misalkan pada manusia, misalkan pada tumbuhan, pada hewan. Bagaimana rasa kepedulian kalian kepada teman kalian? Apa saja misalkan? Kasih sayang. Iya, benar sekali. Seterusnya kita menolong kalau dia dalam kesusahan. Misalkan kita meminjamkannya pulpen, kalau tidak ada pulpennya kita menolongnya. Iya kan? Iya. Nah, salah satunya itu kepedulian kita terhadap sesama kita atau teman kita di dalam kelas. Ada lagi yang tahu bentuk kepedulian kita kepada sesama kita atau kepada teman kita? Ada yang tahu? Kalau kita tahu teman kalian ini, pasti dia sudah tahu jawabannya, tapi dihalangi dengan rasa malu. Ada deh. Ada. Apalagi bentuk kepedulian kita kepada teman kita, misalkan kita tidak membeda-bedakan teman kita. Ada kala teman kita itu, saya nggak mau berteman sama lain, saya nggak suka ada misalkan pada perbuatannya kurang bersahabat dengan dia. Jadi dia mengingatkan teman itu, tetapi dia mengingatkan kita di sini kalau kita harus menolong teman kita dalam kesusahan dan kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Seterusnya adik-adik, bentuk kepedulian kita terhadap tumbuhan. Misalkan tadi menanam dan merawatnya. Bagaimana kalau kita sudah menanam misalkan pohon kita atau bunga kesukaan kita misalkan, pasti kita merawatnya dengan cara menyiram setiap pagi. Jika ada daun yang sudah layu, pasti harus dibuang. Iya kan? Iya. Nah, seterusnya manfaat peduli terhadap makhluk hidup. Apa saja manfaat dalam kehidupan kita jika kita peduli terhadap makhluk hidup di sekitar kita? Ada yang tahu? Dengan adanya dalam diri kita rasa kepedulian kita terhadap makhluk hidup, sudah ibu bilang tadi, misalkan kita merawat bunga, jadi kita memberikan rasa kepedulian kita. Jadi manfaatnya dalam hidup kita
jika kita sudah merawatnya, jadi manfaatnya bagi kita yaitu lingkungan kita menjadi bersih dan lestari. Iya kan? Bagaimana kalau kita sudah membersihkan lingkungan rumah kita misalkan, pasti hidup kita damai. Seterusnya adik-adik, manfaat yang kedua yaitu mengajarkan manusia atau teman kita misalkan untuk lebih menghargai kehidupan. Bagaimana kita menghargai kehidupan misalkan? Kita menghormati. Benar sekali. Kita menghormati. Dengan kita memiliki sesuatu, kita harus menghargai. Misalkan Tuhan mengaruniakan kita kepintaran, kita bisa memiliki suara yang bagus, misalkan kita punya keahlian berkarya, jadi kita harus menghargai itu. Dan kita menggunakannya dengan baik. Seterusnya, contoh sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh kepedulian kita terhadap kehidupan kita sehari-hari? Salah satunya contohnya di mana? Apa saja? Misalkan contohnya rasa kepedulian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu? Apa yang tahu? Ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, misalkan contoh sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada misalkan sampah di tempat ini atau di dalam ruangan ini, pasti kalau kita memiliki rasa kepedulian tersebut, maka kita mengambil sampah itu untuk membuang ke tempatnya, ya kan? Yeah. Jadi dengan kita membuang sampah tersebut, maka kehidupan kita bisa apa? Bisa damai. Iya, bisa damai, bisa terjaga. Misalkan banyak kali sampah di situ, pasti banyak makanan busuk, pasti ada saja efeknya nanti dalam kehidupan kita, pasti polusi tidak terjaga. Jadi mulai dari sekarang adik-adik, mari kita saling menjaga. Misalkan dalam ruangan ini ada sampah, ya kita ambil, kita pungut, terus kita kasih di dalam usaha. Nah, seterusnya contoh yang kedua, menolong orang yang kesusahan. Bagaimana kita menolong orang yang kesusahan? Sudah saya jelaskan tadi. Siapa yang tahu? Bagaimana kita menolong orang yang kesusahan? Misalkan teman kita ada kesusahannya, jadi kita menolongnya. Bagaimana kita menolongnya? Dengan cara gimana? Jadi teman kita harus menolong. Benar sekali. Pasti harus satu. Menjaga diri kan? Saya juga satu di dalam kasih. Oh, jamin. Bagaimana kita lagi menolong sesama kita, teman kita? Saya baru tadi banyak sekali contoh-contoh yang telah saya berikan tadi. Apa saja? Selain itu katanya itu ya, ada yang lain lagi. Iya, ada sekali. Ketika teman kita dalam kesusahan, kita meminjamkannya pun. Nah, baik adik-adik, jika ada yang belum mengerti dengan penjelasan itu tadi, ditanya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Sebutkan dua contoh kepedulian terhadapnya. Ada lagi? Berarti. Sebutkan tiga manfaat dalam bersikap peduli terhadap makhluk. Ada lagi? Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya sangat luar biasa, sangat bagus sekali semua. Yang menjadi jawaban dari pertanyaan kalian tadi namanya AFER, yaitu sebutkan dua contoh kepedulian kita terhadap hewan. Ada yang bisa menjawab? Selain yang beri pertanyaannya?
menjaga. Ya, berdasarkan seperti yang bilang teman kalian ini, dia menjaga. Misalkan dia punya ayam, pasti dia menjaga dan merawat. Seterusnya adik-adik yang menjadi jawabannya itu, misalkan kita punya kucing, otomatis kita memberikan makanannya serta minumannya. Seterusnya kita memberikan makanan hewan peliharaan kita. Misalkan kita punya ikan peliharaan, pasti kita memberikan makanan. Bagaimana dengan kami Afur? Sudah mengerti jawabannya? Oke. Yang menjadi pertanyaan yang kedua, itu sebutkan 3 manfaat dari bersikap peduli terhadap makhluk hidup. Ada yang tahu? Merawat dengan baik. Tidak terkait. Sebutkan. Manfaat bentuk kepedulian kita terhadap makhluk hidup. Itu saja manfaatnya. Banyak. Contohnya tidak membuat sampah sembarangan. Benar sekali. Jadi bagaimana ada kami sudah mengerti jawabannya? Sudah. Seterusnya pertanyaan ketiga tadi, yaitu mengapa kita harus menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar kita? Kenapa kita harus menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar kita? Karena tumbuhan berguna untuk menjaga udara bersih, mencegah banjir, dan membuat